Plusers di sini. Nah, di sini saya akan bahas apakah benar Lady Toki masih hidup. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lumi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebenarnya saya sudah lama banget ingin membahas tentang hal ini, karena ini menjadi salah satu hal yang cukup mencurigakan, atau mungkin buat saya tidak tenang lah. Karena Oda memperlihatkan hal yang cukup ambigu, yaitu luka dari Lady Toki ini. Selain karena kewauan atau mantap dari paha mulus Toki ini, yang pasti ada hal lain yang menjadi tujuan dari Oda Sensei dengan cara menunjukkannya seperti itu. Nah, jadi di sini akan lebih ke analisis dibandingkan dengan teori. Nah, pertama-tama di chapter 968 kita melihat luka Toki hasil panah yang menusuk ke bagian pahanya. Dan dari luka tersebut ternyata sangat jelas sekali dan luka tersebut sangatlah identik di dunia One Piece. Bahkan jarang sekali ada yang punya luka sebesar itu di pahanya, apalagi dia seorang wanita. Mungkin jika kita hanya memandang sekilas, alasan kenapa Oda melakukan hal itu hanya agar Oden ini marah. Dan akhirnya dia langsung menuju ke kastil Orochi. Namun menurut saya, tidak akan sesimpel itu Oda menunjukkan bekas luka dari Lady Toki ini. Hanya mengetahui bahwa keluarga Oden ini diserang saja oleh Orochi, itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Oden untuk menyerang Orochi ini. Dan menurut saya, alasan kenapa Oda meninggalkan luka di tubuh Toki ini pun dengan tujuan agar diperlihatkan lagi di dalam cerita Arc Wano Kuni. Paha bagian atas seperti itu adalah sesuatu yang sangat jarang di Wano Kuni. Karena kita pun tahu seluruh wanita di Wano Kuni ini menggunakan kimono sehingga pakaiannya pun tertutup. Bahkan opainya pun tertutup jika menggunakan kimono ini. Itu kata-kata Oda di sebuah interview. Kecuali Nami yang kita tahu dia selalu menggunakan pakaian pendek dan seksoi sepanjang waktu. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang Toki ini, kita harus mengerti dulu nih, apa sih arti dari luka atau bekas luka yang ada di dunia One Piece. Ya, bekas luka ini sebenarnya salah satu hal yang cukup sakral di dunia One Piece ini, dimana biasanya itu menceritakan arti spesial atau mengingatkan tentang konflik di antara kedua karakter tersebut. Seperti mungkin contohnya Luffy. Luffy di mukanya itu mengingatkannya kepada Shanks. Dan itu pun usahanya untuk menjadi bajak laut hebat kepada Shanks kan. Itu luka di muka Luffy, yang cukup identik lah. Lalu selanjutnya kita pun melihat luka dari Roronoa Zoro. Luka besar di badannya itu mengingatkannya ke duel hebat di antara Mihawk dengan Zoro. Dan itu pun sebagai salah satu janji dari Zoro ini untuk melampaui Mihawk juga. Selanjutnya kita pun melihat luka di mata Shanks. Itu luka yang diberikan oleh Kurohige dan masih tersimpan untuk mengingatkan suatu event yang pernah terjadi di mana saya pernah bahas untuk video ini di sini. Lalu mungkin juga kalian akan memperhatikan luka di mana masalah atau konflik di antara kedua user tersebut telah selesai akan menghilang dan tidak menimbulkan bekas-bekas lainnya. Contoh mungkin pertarungan antara Luffy melawan Katakuri. Kita pun tahu Luffy ditusuk dengan kekuatan serangan yang sangat hebat dari Moguranya Katakuri ini. Dan jadi dapat kita katakan perut dari Luffy ini seharusnya hampir bolong lah, atau setidaknya ada bekas luka yang cukup parah. Berbeda dengan luka yang Katakuri buat kepada dirinya sendiri. Tapi kita tidak melihat luka itu di tubuh Luffy. Kenapa? Itu karena sudah tidak ada lagi konflik di antara Luffy dengan Katakuri ini. Itu pun berlaku untuk semua orang, mungkin mirip lah dengan Rurouni Kenshin. Dan idenya pun sama, kita tahu Oda bekerja sebagai asisten dari series Rurouni Kenshin itu kan. Dan mungkin banyak sekali luka-luka yang terjadi di dunia One Piece. Terutama luka Zoro, lalu juga Luffy, luka di tangannya ketika melawan Cracker, ketika melawan Arlong tidak pun pernah terlihat satupun. Mungkin contoh lain juga yang tidak kalah brutal seperti yang saya katakan sebelumnya, Luffy melawan Arlong yaitu digigit di lehernya. Lalu Zoro ketika melawan Mr. Satu pun banyak sekali bekas luka tetapi tidak ada satupun yang diperlihatkan. Hal itu pun berlaku untuk selain karakter utama seperti contohnya Shanks yang sebelumnya saya bahas, luka di mata kirinya. Lalu pula jika kita melihat luka dari Shirohige pun yang pernah dibuat oleh Roger, di mana ada memori penting dari luka tersebut. Mungkin seperti sebuah kenangan sih sebenarnya, atau yang masih baru juga di arc ini, yaitu luka Kaido yang dibuat oleh Kozuki Oden.
Serta yang paling jelas juga adalah luka bakar di tubuh Luffy itu adalah perbuatan Asuino. Jadi kalau masih ada yang bilang itu adalah buatan Zoro, terserah lah ya. Bisa-bisanya kalian bawa filler palsu ke cerita utama One Piece. Aduh, bocil. Dimana itu adalah bukti adanya kenangan dari luka Luffy dengan Akainu. Tepatnya luka yang mengingatkan Luffy kepada S dan kepada Akainu yang membunuhnya. Jadi, Oda Sensei tidak akan secara random memberikan bekas luka untuk karakter yang sudah mati atau akan mati di flashback saja. Semua hal tentang bekas luka di One Piece ini adalah suatu yang tidak terelakkan dan sangatlah penting. Dan ternyata banyak juga yang sudah berspekulasi atau mungkin komen lah bahwa Hiyori ini adalah Toki yang melompat ke 20 tahun kemudian, atau mungkin Komurasaki lah, di mana Hiyori yang asli mungkin masih disembunyikan. Mungkin sama seperti pendapat saya bahwa saya selalu berpikiran, kenapa jika tidak Oden, Toki lah yang seharusnya masih hidup. Ya walaupun saya juga tidak mengerti, kita belum memperlihatkan jasad mereka berdua. Tapi untuk Oden oke lah, dia sudah dikatakan mati berulang kali oleh narator sendiri. Lalu bagaimana dengan Lady Toki ini alias istrinya? Walaupun saya tidak begitu yakin, tapi satu hal yang pasti adalah bekas luka di One Piece ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja, dan bekas luka panah ini akan menentukan siapakah Hiyori yang kita ketahui selama ini. Ya tetap saja sih, saya cukup yakin kok Hiyori ini yang kita kenal, dia memang benar-benar Hiyori, adik dari Momonosuke dan bukan Lady Toki. Tapi menurut saya akan ada hal yang sangat miss sekali jika Toki ini sudahlah mati. Selain kita tidak diperlihatkan jasadnya sama seperti Kozuki Oden, kita pun tahu Toki ini adalah salah satu karakter yang akan menjadi sangat penting di dunia One Piece. Mengingat sejauh ini hanya dialah satu-satunya orang yang masih hidup dan sudah ada sejak zaman Void Century, tepatnya 800 tahun yang lalu. Dimana dia sendiri yang berkata, dia lahir 800 tahun yang lalu namun menggunakan kekuatan buah iblisnya alias Toki Toki no Mi untuk selalu berpindah ke masa depan. Hingga akhirnya dia pun bertemu dengan sang suami Kozuki Oden. Jadi, jika Toki ini mati, kita akan kehilangan informasi yang menurut saya sangat-sangat berharga, yaitu mengenai semua hal yang berhubungan dengan Toki. Setidaknya kita butuh tahulah apa sih yang menjadi alasan kenapa Toki disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke Wano Kuni dari 800 tahun yang lalu. Serta kenapa pula dia harus berpindah hingga akhirnya sampai di waktu kali ini atau di present time, dan ramalan-ramalan terkait Oden dan hanya Toki ini yang tahu. Jadi menurut saya Hiyori dan Momonosuke jelas tidak tahu apa-apa karena mereka ini masihlah muda sekali. Bahkan klan Kozuki pun, yaitu Kozuki Momonosuke, dia masih belum bisa membaca poneglyph, dia pun belum bisa memahat, yang berarti ada sesuatu yang miss di sini. Karena Oden pun sudah mati, jadi dia tidak mungkin akan menceritakan itu ke pihak kita alias Topi Jerami. Maka menurut saya akan perlu ada orang lain yang menceritakan tentang hal penting itu ke Topi Jerami setelah perang ini usai, atau mungkin setidaknya dinaratorkan pun tidak masalah lah. Karena menurut saya para Akazaya ini atau para pelayan Oden, mereka tidak mungkin akan tahu sampai sejauh itu. Tugas mereka hanyalah menjaga atau melindungi mereka saja dan tidak perlu harus mengetahui rahasia-rahasia di baliknya. Bahkan Kinemon pun sebenarnya tidak mengetahui tentang sihir dari Lady Toki ini. Ya sihir itu maksudnya buah iblis lah. Karena bukankah akan sangat sia-sia Oda menceritakan berbagai hal tentang Lady Toki hanya akhirnya hilang bersamaan dengan Kozuki Oden dan akhirnya tidak tersampaikan ke masa depan. Bahkan para Scabbard pun hanya mendengar kata-kata Oden tentang membuka batasan Wano Kuni saja tanpa tahu alasannya apa. Itulah yang sebenarnya kita perlu ketahui dari Toki ini sendiri, alias orang yang berhubungan langsung dengan Kozuki Oden dan beberapa hal ramalan yang ada itu. Jadi, jika ada yang bertanya nih, lah terus apa Min hubungan luka Toki ini sama Toki masih hidup yang abang jelaskan? Nah ini yang sebenarnya cukup menarik, dimana arti luka yang sudah saya katakan di awal, apalagi luka Toki ini sangatlah identik. Jadi kemungkinan akan ada momen setelah perang ini akan tunjukkan atau terlihatlah bekas luka hebat itu dari kaki seorang perempuan yang entah siapa. Dimana sebenarnya akan sangat epik jika ternyata Hiyori yang punya luka itu dan ternyata dia adalah Lady Toki. Mungkin dalam momen ketika Hiyori ini ditangkap dan akhirnya dia pun disiksa, ketika dihancurkan atau bagian bawah kimononya robek dan kita pun melihat ada bekas luka panah di situ. Itu pun akan menjadi bukti bahwa kita, lah itulah Lady Toki ternyata. Nah, sebenarnya itu yang saya bayangkan. Tetapi jika bukan Hiyori pun tidak masalah. Mungkin ada tokoh lain yang tiba-tiba menjadi highlight dan terlihat luka besarnya.
Itulah akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Lady Toki ini masihlah hidup. Masalah apa yang sebenarnya dia lakukan selama 20 tahun ini memang belum bisa terbayangkan. Apakah dia pindah ke masa depan sama seperti yang lain atau tidak? Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah benar Lady Toki masih hidup? Dan jika menurut kalian sudah mati, coba buktikan atau tunjukkan alasan kalian kenapa Lady Toki ini sudah seharusnya mati. Ya, mungkin seperti itu pembahasan kali ini, serta pastikan juga jangan lupa untuk kalian mensupport channel Devil Nomi di sawer.co yang sudah saya simpan di kolom deskripsi. Dan tingkatkan bounty kalian agar tertinggi di channel Devil Nomi, anjay. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.